Nah, benar. Oke deh, jadi kita mulai aja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, webinar kali ini, bukan dari Kota-Kota Maja yang hadir, banyak banget. Dari, maaf Min, saya exit dulu ya, bener-bener nggak kedengeran suaranya. Oke deh. Nah, karena ada yang ngomong gini, coba aku tanya deh ke kalian. Kalian dengar nggak suara kami berdua? Dengar. Dengar, Kak. Dengar ya. Dengar nggak suara kami berdua? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Oke, deh. Dengar, Kak. Oke. Jadi kita lanjut aja ya ke aturan. Buat webinar kali ini, yang pertama itu kita kalau misalnya ada yang ngomong sebenarnya bisa kalian mute dulu mic-nya, dan kalau misalnya cara ini bakalan ada sertifikatnya. Jadi usahakan jangan keluar dulu sebelum acaranya selesai. Oke teman-teman. Oh ya tolong banget. Gimana? Pani. Ini apa? Please jangan gini. Panggillah Kak Rita dulu. Ini lagi edit. Iya. Nah, halo teman-teman, maaf banget tadi ada masalah teknis, Zoom kami keluar sendiri dari laptop, jadi kami pakai HP sebentar. Nah, sembari menunggu laptopnya dibenerin, jadi kita dari sini aja ya. Bisa kalian lihat nih, tahu nggak? Halo. Oh, pada nampak ya, oke. Kita lanjut aja acaranya. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar kali ini. Selamat datang kepada seluruh teman yang bakalan jadi narasumber di webinar kali ini. Nah, oke deh, kita buka aja. Tujuannya itu, aku bacain dulu ya. Tujuan pelaksanaan webinar kali ini, yang pertama tuh ada untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi anak-anak dalam upaya pencegahan COVID-19. Nah, yang kedua, untuk mengajak partisipasi anak menghadapi COVID-19. Nah, jadi yang tadi aku bilang, jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama memberitahu, sama-sama mendengarkan. Jadi buat kalian, jangan cuma dengerin aja. Kalau ada yang mau ngasih tahu atau mau memberi pengalamannya, bisa banget kalian ngomong langsung di sini, oke? Nah, udah perkenalan, nama aku Ria, dan ada satu lagi namanya Ripan. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Jadi, webinar kali ini kami bawain ya dulu ya teman-teman. Jadi yang tadi aku bilang, kalian jangan sungkan-sungkan buat memberitahu atau mau ngomong, jangan sungkan-sungkan, oke? Oke. Nah, balik lagi nih di sini, oke, teman-teman. Sorry banget ya, jadi repot kayak gini, soalnya ada masalah teknis yang kita nggak tahu bakalan jadi kayak gini. Sebenarnya apalagi ini kan pakai online tuh kan, banyak kendala yang nggak mungkin kita bisa kendaliin gitu. Iya, benar banget. Kita lanjut aja ke pembukaannya. Nah, jadi ada pembukaan yang bakalan
Mic-nya mati, Miss. Nggak kedengaran Udah, udah. suaranya. Oke, aman? Aman, guys? Udah kedengaran belum? Oke, dah. sorry banget ya tadi, aduh. Jadi selanjutnya kita bakal dengerin kata Kata pembukaan. sambutan yang bakalan dibawain sama Kak Melisa, Anastasia, atau dipanggil Kak Tasya. Ayo silakan Kak Tasya. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Suaraku kedengaran dengan baik ya? Dengar, Kak. Oke. Selamat pagi, selamat datang oleh Rumah Faye. Perkenalkan, saya Tasya. Dan saya membuka acara ini mewakili tim Rumah Faye di Batam dan teman-teman Rumah Faye di Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga terus dalam keadaan sehat ya, fisik dan juga mentalnya. Rumah Faye, waduh, belum di-mute nih. Jangan. Teman-teman dipersilakan. Oke, untuk kalian semua, sekitar ada berapa orang? Oh, banyak sekali, 50 partisipan yang hadir pagi ini di hari Sabtu untuk sama-sama berpartisipasi, saling berbagi mengenai apa aja sih yang kita rasakan, kita alami, dan kita lakukan selama pandemi ini. Kalau dihitung semenjak Maret 2020 lalu, berarti sudah memasuki bulan ke-6 di September ini, masyarakat Indonesia merasakan dampak yang luar biasa besar akibat COVID-19. Dan ini berlaku juga di seluruh dunia, seperti yang kita orang-orang yang masih mampu bertahan, ada yang biasa aja mungkin, sangat kesusahan. Udah susah, makin susah. Sedihnya, ada kelompok usia yang sepertinya sering terlupa, yaitu anak-anak. Padahal anak-anak, yaitu mayoritas teman-teman peserta dan pembimbing juga muda 12 tahun, banyak adik-adik kita yang masih kecil, belum ngerti sepenuhnya apa sih COVID-19, kenapa keluar-keluar mesti pakai masker, panas, pakai face shield gitu. Buat kakak-kakak yang besar, mungkin sudah lebih ngerti, tapi bingung. Dengan begitu banyak hal yang berubah, nggak bisa bebas keluar ketemu teman, nggak bisa ke keluarga, belajarnya juga susah karena nggak ketemu langsung sama gurunya, harus liatin handphone terus, ada yang wisudanya juga jadi online, padahal udah janjian pakai kebaya bareng sama teman-teman segeng misalkan. Belum lagi anak-anak juga bisa ikutan stres loh, karena orang tua juga stres di rumah dengan pemasukan yang berkurang, segala macam. Berbagi seperti yang akan kita lakukan di webinar pagi ini dengan 3 pemantik diskusi dan 2 moderator yang keren-keren. Tujuannya adalah agar para anak-anak dan orang dewasa sekelilingnya ini menyadari bahwa banyak anak-anak loh yang berbuat sesuatu di masa pandemi ini. Saat mereka bingung, anak-anak tapi juga mampu untuk mengingat orang-orang di sekelilingnya dan melakukan sesuatu untuk membantu sesama. Semoga sepanjang webinar ini, teman-teman semua mau mendengarkan secara aktif, agar kita saling tahu nih keadaan masing-masing gimana sih, apa suka dukanya, mencoba lebih saling mengerti, dan tahu apa yang sudah dilakukan teman-teman di berbagai daerah, dan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Jadi mari kita fokus dulu untuk sekitar mungkin 1 jam ke depan, mendengarkan dan memberikan pendapat dengan hati, nikmatin aja kendala-kendala teknis itu udah pasti akan terjadi, dan sekali lagi Rumah Faye ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bergerak membantu sesama di masa pandemi ini. Buat yang belum beraksi, yuk kita gotong royong saling bantu, semakin banyak yang mau nolong sesama, semoga bebannya terasa lebih ringan. Jadi semangat semuanya. Terima kasih. Sama-sama Kak, terima kasih juga Kak Tasya yang udah beri kata sambutan buat kita semua. Oke, kita lanjut aja langsung. Itu ada 3 kakak keren yang bakalan jadi pemantik di webinar kali ini. Yang pertama bakalan dibawain sama Kak Yudiansa. Oke deh, kita lanjut aja kepada Kak Yudiansa, dipersilakan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita diberikan keadaan sehat walafiat untuk teman-teman semua yang bergabung di acara webinar kali ini. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Yudiansa. Saya Ketua Forum Anak Kota Batam tahun 2020 sampai 2023. Di sini saya masih berumur 16 tahun, yaitu berada di kelas 1 SMK. Di sini juga Yudi akan membahas atau memberitahu apa itu virus corona, dampak dari virus corona bagi anak-anak, dan kegiatan forum anak untuk anak-anak yang terdampak dari COVID-19 ini. Mungkin boleh kakaknya untuk PPT-nya. Oke. Halo anak-anak Indonesia semuanya, apa kabar? Halo Kak, kabar baik nih buat kami, buat Kakak juga. Oke deh. Oke Kak, lanjut Kak. Kabar baik. Lanjut Kak. Nah, di sini Forum Anak akan membahas partisipasi Forum Anak dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini apa itu virus corona atau COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan nih. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan juga gangguan sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang sangat berat, hingga kematian. Nah, virus corona ini juga tidak memandang siapa saja nih yang bakal kena. Bisa aja dari lanjut usia, orang dewasa, remaja, anak-anak, ibu menyusui, dan juga ibu hamil. Nah, virus corona ini awalnya dari kota Wuhan pada tahun 2019 dan telah tersebar di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Dan itu penyebarannya sangat cepat. Itulah untuk kita selalu jaga kesehatan dan juga imunitas yang sangat baik. Lanjut Kak. Nah, melalui apa saja nih kita dapat tertular virus corona? Nah, di sini bisa melalui cipratan air liur nih. Nah, jadi kalau makanya kita disuruh menggunakan masker agar kita tidak menularkan atau kita ditularkan. Misalnya dari batuk juga, bersin, atau mengembuskan napas. Itu juga dapat menularkan infeksi virus corona ini. Karena virus corona ini katanya kecil ya kan, jadi kita tidak tahu kapan saja atau di mana saja virus itu berada. Nah, juga kita disuruh untuk social distancing agar kita tidak bersentuhan bersama teman-teman kita, agar kita terhindar juga dari infeksi virus corona ini, dan untuk tetap di rumah saja. Lanjut Kak. Nah, apa yang harus kita lakukan nih agar tidak menularkan atau ditularkan virus corona ke orang lain? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Yaitu kita lakukan isolasi nih. Isolasi yaitu di rumah saja agar kita terhindar dari virus corona ini. Nah, yang kedua, mendapatkan pengobatan atau kita periksa ke rumah sakit untuk tes swab atau tes rapid untuk melihat kita terinfeksi atau tidak, makan makanan yang bergizi agar imun kita kuat dan terhindar dari virus. Yang kedua, menggunakan masker agar kita tidak menularkan
di awal tadi dapat menularkan melalui percikan air liur. Jadi kalau kita menggunakan masker, mungkin untuk mengurangi tertularnya virus COVID-19 ini. Lanjut, Kak. Nih, dampak COVID-19 bagi anak-anak nih, karena ke atas, Kak, dampak. Oh ya, dampak COVID-19 bagi anak-anak nih ada beberapa nih. Nih, motivasi menurun dan rentan mendapat kekerasan. Nah, kenapa motivasi anak ini menurun pada COVID-19 ini? Yaitu karena belajarnya tugas-tugas yang sangat banyak, yaitu dapat membuat stres, terpikir terus, lelah, dan di sini orang tua harus mendidik anaknya di rumah atau membantu untuk mengerjakan tugas. Di situ anak kadang tidak paham dan orang tua ini memiliki harus lebih tahu nih untuk membantu anak-anaknya, dapat membuat orang tua emosi juga ketika anak tersebut tidak paham, dan itu dapat menimbulkan kekerasan bagi anak tersebut. Nah, jadi usahakan kita sebagai anak mungkin harus lebih memahami situasi keadaan COVID-19 ini dengan cara kita harus belajar sendiri pelan-pelan ataupun kita tanya gurunya. Jangan mudah stres. Kalau tugasnya banyak, mungkin kita nggak usah dipaksa untuk dikasih jeda istirahat. Jangan langsung di-push untuk kita selesaikan tugas itu. Guru mungkin akan memahami. Kalau kita agak lama nih ngumpul tugas, mungkin guru paham. Nah, yang kedua itu tidak bisa mengakses layanan pendidikan berkualitas. Nah, sekarang ini yang kita ketahui bahwa pendidikan semuanya serba online. Jadi ada beberapa anak mungkin yang tidak memiliki smartphone, laptop, ataupun akses internet lainnya, sehingga ia tidak dapat mengikuti belajar online dengan sempurna. Itu sangat mengganggu untuk masa depan dia mungkin, karena dia pendidikannya kurang di masa pandemi ini. Nah, yang ketiga itu sulit mengakses layanan kesehatan dasar. Nah, biasa setiap bulan itu ada posyandu untuk anak-anak balita untuk mendapatkan imunisasi. Mungkin karena COVID-19 ini itu semua dibataskan, malahan mungkin kita lihat sudah jarang ada imunisasi. Itu semua harus ke rumah sakit para balita-balitanya untuk imunisasi. Di sini juga sulit mengakses ini, dapat juga kesehatan kita, yaitu mulai dari makanannya juga, semuanya itu kurang. Kita sulit mengakses kesehatan kita di pandemi ini. Jadi mungkin pada kakak-kakak semua mungkin bisa memahami, kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap fit dan tidak lemah atau gampang stres. Itu sangat berdampak untuk COVID-19 ini. Lanjut, Kak. Nah, ini ada beberapa kegiatan Forum Anak Kota Batam di masa pandemi. Lanjut, Kak. Nah, ini ada Forum Anak Kota Batam bersama Gabungan Organisasi Wanita, pemberian sembako nih. Pemberian bantuan dari Ibu Wali Kota Batam selaku Ketua GOW, Gabungan Organisasi Wanita dalam pandemi COVID-19. Di sini Forum Anak sangat partisipasi dalam kegiatan ini karena kita membantu juga masyarakat yang kurang dalam makanan ataupun sembako lainnya. Lanjut, Kak. Nah, di sini ada juga bantuan spesifik dari Kementerian PPA. Ini bisa kita lihat, bantuan spesifik ini seperti obat-obatan untuk ibu hamil, menyusui, dan anak-anak. Lanjut, Kak.
Di sini juga ada membagikan bantuan berupa sereal dan susu nih. Ada beberapa kecamatan, bisa kakak lihat sendiri. Ada Nongsa, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Bengkong. Lanjut, Kak. Ini ada kegiatan pemberian sembako di Kecamatan Sagulung. Tepatnya itu kemarin pada tanggal 18 September 2020. Lanjut, Kak. Ini Forum Anak mengkampanyekan pencegahan COVID-19 melalui media sosial berupa poster dan video. Posternya bisa dilihat ini teman-teman, dan untuk videonya bisa langsung cek di IG Forum Anak Kota Batam. Lanjut, Kak. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua sudah dapat mendengarkan. Mungkin kurang lebihnya Yudi mohon maaf, dan pesan Yudi untuk kakak-kakak semua, tetap semangat, jangan mudah stres, jangan mudah lemah, tetap seimbangkan dengan makanan-makanan bergizi, dan tetap semangat untuk pendidikan online-nya. Semoga kesulitan ini mendapatkan hasil yang lebih baik apa yang kita perjuangkan sekarang. Mungkin sekian dari Yudi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Kak Yudi yang telah memberikan wejangannya. Keren banget nih kan, Kak Ria. Selanjutnya kita bakal dengar wejangan lagi dari para pemantik kita yang kedua. Dari Kak Nurhaliza. Kepada Kak Nurhaliza kami persilahkan. Waktunya 10 menit ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Nalda. Saya dari Ketua Forum Kelurahan Sambau. Saya sekarang kelas 2 SMA dan berumur 16 tahun. Partisipasi anak dalam pandemi. Kak, PPT-nya kurang kelihatan. Partisipasi dalam menghadapi COVID-19. Halo Liza. Iya, Kak. Ya udah PPT-nya, bisa ini. Udah. tapi di Lizanya nggak ini. Nggak kelihatan. Mm-mm. Di slide-nya moderator kelihatan nggak? Kelihatan kok, Kak. Ini ada menghadapi COVID-19 ya. Oh iya. Oke. Bisakah dimulai, Liza? Oke, Kak. Bentar. Oke. Liza lihat dari yang ini aja, kalau nggak dari yang punya Lizanya. Dari yang punya Liza aja. Iya, boleh. Partisipasi dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama itu, taat aturan pemerintah. Menaati aturan pemerintah seperti mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker ketika keluar rumah, menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Yang kedua, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, melakukan aktivitas positif. Melakukan aktivitas positif di dalam rumah seperti mengikuti pembelajaran secara daring, melakukan hobi yang disukai seperti membaca ataupun menggambar.
Saling memberi semangat. Ini yang paling penting karena saat COVID-19 ini tentu kita merasa sendirian karena biasanya kita berkumpul bersama teman. Jadi saat di luar rumah kita happy, saat di rumah mungkin kita merasa sendiri. Jadi pentingnya kita saling memberi semangat kepada teman-teman dan mengingatkan satu sama lain agar tetap menjaga kesehatan. Selanjutnya, hal-hal positif yang dapat dilakukan di rumah aja. Di dalam rumah juga kita dapat melakukan banyak hal positif. Yang pertama, yaitu belajar. Ketika kita sekolah secara daring, tentu saja sangat berbeda ketika kita belajar dengan tatap muka atau secara langsung. Menguasai materi pun menjadi lebih sulit, tetapi kita memiliki waktu yang banyak untuk mengulang-ulang kembali materi yang diberikan oleh guru, sehingga dapat lebih memahami materi tersebut. Yang kedua, melaksanakan hobi yang kita sukai. Melakukan hobi-hobi yang disukai seperti membaca buku, bernyanyi, menggambar, dan sebagainya. Selanjutnya, mencoba hal-hal baru. Selain hobi, pasti kita juga punya hal-hal yang belum pernah kita coba. Contohnya, kamu pandai sekali dalam menggambar dan melukis, tetapi kamu tidak bisa bermain alat musik seperti gitar, biola, dan sebagainya. Ketika ada waktu luang, dan saat COVID ini tentu kita memiliki banyak waktu luang untuk mencoba hal-hal baru. Kamu mencoba untuk bermain gitar ataupun hal-hal yang belum pernah kamu coba sama sekali. Ini merupakan suatu peningkatan dalam diri kamu, karena selain menggambar, kamu juga bisa mencoba hal-hal lain yang belum pernah kamu kuasai. Yang terakhir ialah menonton film yang bisa menghilangkan stres karena lelah belajar mungkin. Setelah lelah mengerjakan tugas dan belajar, kamu mengistirahatkan otak kamu dengan menonton film kesukaanmu. Dari film juga kita bisa dapat pembelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut. Yang terakhir, mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker saat berada di luar rumah atau saat berpergian. Yang kedua, physical distancing. Menerapkan physical distancing atau jaga jarak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang ketiga, mencuci tangan. Ketika selesai memegang benda-benda di luar rumah, segera mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memegang mulut dan area wajah. Saat COVID-19 tentu saja banyak hal-hal yang berubah di hidup kita. Dari segi kegiatan, merasa sendirian karena teman-teman yang udah nggak pernah ke rumah lagi, udah nggak pernah ngajak nongkrong lagi mungkin. Karena ini pentingnya kita untuk saling memberi semangat, untuk menyemangati teman-teman kita yang lain. Dan mungkin ada juga yang orang tuanya karena COVID ini menjadi kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Maka dari itu, di sini kita sebagai generasi muda yang mungkin umurnya masih 16 tahun, 17 tahun, tapi kita bisa melangkah lebih jauh lagi untuk saling menyemangati, untuk bertindak layaknya orang dewasa mungkin. Pesan saya untuk semuanya, semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil yang baiknya dan yang buruknya jangan dicontoh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nurhaliza, keren banget ya. Jadi tadi kita udah dikasih wejangan nih sama Kak Yudi sama Kak Nurhaliza tentang bagaimana kita selaku anak dalam menghadapi COVID-19. Nah, selanjutnya ada narasumber atau pemantik yang lebih keren lagi, itu ada Kak Faye Simanjuntak. Oke, silakan Kak Faye. Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Terima kasih udah mau bergabung dengan kita dari Rumah Faye, berdiskusi. Aku senang banget ngelihat 50 lumayan banget loh, sebenarnya banyak loh. Kita kalau biasanya suka kayak, ya sudah lah, pokoknya 50 banyak, respect banget, senang banget melihat kalian semua pengen pagi-pagi ngobrol sama kita. Nah, sebelum aku mulai, aku juga pengen minta maaf dikit karena PPT aku kayaknya ngebosenin banget ya kalau dibandingin sama presentasi narasumber yang lain. Aku baru mulai kuliah, jadi kelasku malam-malam, jadi masih masa transisi gitu. Jadi
mohon maaf untuk itu. Nah, kita kan mau bahas partisipasi anak di pandemi COVID-19. Sorry, aku freeze ya? Halo? Halo, Kak. Iya, halo. Tadi berhenti dikit ya? Iya, Kak. Udah, tapi udah kok. Oke, maaf. Nah, kita mau bahas partisipasi anak di COVID-19. Jadi pasti pengen bahas dikit tentang distribusi bantuan rumah V di Jakarta dan di Batam. Tapi sebelumnya aku sebenarnya mau bahas bahas sedikit lah tentang pandeminya sendiri dan fokus sedikit tentang dampak pada angka-angka kekerasan anak. Nah, kalau buat slide, sorry bisa di next, ya. Nah, kalau buat slide ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Kayaknya tadi si Kak Yudi, Kak Liza tadi udah bahas beberapa hal yang udah aku taruh. Tapi yang pengen ku tekankan adalah bahwa tetap ada kesempatan untuk kami sebagai anak muda terlibat gitu dalam aktivisme ataupun upaya pelayanan masyarakat lainnya gitu. Bisa ke LSM seperti Rumah V atau organisasi lainnya yang pasti lagi ada aktivitas atau webinar. Jadi kita dalam pandemi ini, dalam ya PSBB atau aturan apa ya yang lagi ada di daerah-daerah teman-teman, kita bukan hanya belajar, tapi juga berkontribusi ke LSM-LSM ini. Tapi, ini tadi sebenarnya udah dibahas lagi ya sama Kak Yudi, tapi ya ingat juga, meskipun waktu pandemi ini bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang produktif, sesuatu yang berkontribusi, belajar hal baru, nggak apa-apa juga gitu. Kalau kalian itu lagi ngerasa sedih, ngerasa kesepian karena nggak banyak ketemu teman-teman, nggak sekolah setiap hari, mungkin agak susah ya untuk pokoknya selalu adanya di rumah, nggak keluar-keluar. Jadi aku juga pengen ngingetin kalian jangan lupa olahraga yang teratur, tidur yang teratur paling penting. Jangan banyak-banyak di depan laptop atau HP kalau bisa ya, kalau lagi nggak sekolah, udahlah gitu. Tutup aja laptopnya sebentar, ngobrol sama mama, papa. Pokoknya jangan ngerasa bahwa kalian harus maksa diri untuk melakukan hal-hal yang baru atau hal-hal yang produktif terus. Ini kan waktu yang susah, bukan hanya secara sosial, tapi juga secara mental. Jadi ingat ya, kesehatan mental itu sangat-sangat penting. Next slide. Belum ya, sorry, ke belakang. Berarti satu ya, belakang lagi. Oh iya, ini tadi kayaknya kecepatan, sorry. Nah, selama pandemi ini, aku pengen bahas sedikit sih tentang angka-angka kekerasan yang terus meningkat. Cukup parah ya, bahwa sekarang ada lebih dari 4.000 kasus kekerasan pada anak, dan lebih dari 5.000 korban. Nah, dari kasus-kasus tersebut, mayoritas kasusnya itu kekerasan seksual pada anak. Dan aku kayaknya nggak sempet kemarin taruh di dalam slide, tapi kenaikan kasus ini itu ada berbagai macam alasan. Pertama, karena pelaku perdagangan manusia atau kekerasan pada anak akan memanfaatkan konteks COVID-19. Jadi akhirnya karena banyak orang kehilangan total atau sebagian dari pekerjaan mereka, kepedulian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dapat mempermudah pelaku untuk memperdagangkan mereka. Karena dibilang, ini dapat kerja loh, kan susah, gitu-gitu. Nah, kedua adalah karena anak-anak itu lebih rentan jika ada gangguan dalam A, layanan pendidikan, atau B, ada pemisahan dari pengasuh. Dan pengasuh itu bisa mama, papa, tante, atau paman. Tapi karena COVID-19 mungkin ada pemisahan, dan dari pemisahan itu atau gangguan dalam layanan pendidikan, akhirnya ada ketidakpastian kesehatan dan ekonomi. Jadi mereka itu gampang sorry, tadi berhenti lagi ya. Oke. Pokoknya terutama karena gimana ya, anak-anak menjadi lebih rentan karena ada gangguan dalam layanan pendidikan dan pemisahan dari pengasuh. Ketiga, sorry ini jadi agak panjang ya, tapi emang alasannya banyak banget dan menurut aku untuk bisa menangani atau menghadapi kasus-kasus kekerasan anak, perdagangan anak,
kita sendiri sebagai anak, sebagai teman sebaya harus sadar bukan hanya kasusnya, tapi alasan dari kasusnya. Agar sebelum kasus terjadi, kita mungkin bisa menanganinya gitu. Bisa ngomong sama teman, mungkin ini tuh teman kita rentan nih diperdagangkan. Nah, jadi yang ketiga adalah bahwa ada kekurangannya keuntungan dapat meningkatkan kekerasan bagi anak-anak gitu yang ada di rumah. Kan pelaku kekerasan, pelaku eksploitasi, dan pelaku perdagangan itu biasanya orang terdekat. Bisa jadi ibu, bisa jadi bapak. Nah, karena ada potensi kehilangan keuntungan finansial, akhirnya pelaku kekerasan atau pelaku perdagangan bisa memperlakukan korban secara lebih buruk. Dan, masuk kelima, anak-anak susah mendapatkan layanan bantuan. Ya, dari organisasi seperti Rumah V. Mereka tidak hanya nggak berani melaporkan kasus, tapi layanan pengaduan dan penanganan banyak tidak berjalan dengan lancar karena pandemi. Nah, yang terakhir itu mungkin karena anak-anak banyak tidak memiliki dokumentasi sendiri, dan itu menghalangi akses ke layanan gitu kan. Anak-anak kita rata-rata nggak punya KTP, akhirnya harus pakai kakak kan, harus pakai kartu keluarga. Tapi karena biasanya pelaku yang megang, akhirnya kita, maksudnya sebagai korban itu susah mendapat akses ke layanan. Jadi ya susah, bukannya hanya susah untuk mengidentifikasi kasus kekerasan, tapi juga susah untuk menangani kasus kekerasan. Jadi kami sebagai anak ya, mungkin aku udah 18, jadi mungkin udah sebenarnya nggak termasuk anak, tapi sebagai muda gitu, kaum muda, kita punya peran untuk mendukung teman-teman jika mereka mengalami atau rentan mengalami kekerasan. Ya, slide lagi. Kayaknya aku tadi salah kebalik, sorry. Track ke bantuan COVID. Ya, nah kalau untuk bantuan COVID-19 Rumah V, kita sebenarnya nggak mikir bahwa kita akan dapat dukungan yang cukup banyak dari teman-teman dari mitra Rumah V. Kita sebenarnya kita pikir hanya sanggup untuk membantu sebulan di Jakarta dan di Batam, tapi karena dukungan yang luar biasa dari beberapa donor, dari teman-teman juga, akhirnya kami dapat memberi lebih dari 1.000 paket bantuan ke 1.000 keluarga, dan mereka mendapatkan donasi itu selama April sampai Juli, dan itu ada alat kebersihan, makanya teman-teman bisa baca sih, tapi ada kaos, ada masker, ada uang, ada makanan, pokoknya semua agar mereka ya merasa dapat dukungan ya, bukan hanya secara pendidikan, tapi ini benar-benar sembako gitu, jadi sebulan ada keperluan yang basic gitu. Untuk di Batam, kegiatan donasi di Batam membantu, maksudnya bertujuan untuk membantu meringankan, tadi Kak bisa ya. Kegiatan donasi di Batam bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak oleh COVID-19, terutama pada kelompok rentan seperti lansia, anak yatim piatu, orang dengan gangguan jiwa, dan juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena dampak COVID-19. Kita benar-benar dari Rumah V pengen meningkatkan rasa solidaritas di masa pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa ini tuh waktu yang sangat susah gitu dari semua segi gitu, dan untuk semua orang. Jadi kami harap dengan webinar seperti ini, dengan bantuan distribusi bantuan kita bisa pokoknya membantu secukupnya gitu ya untuk berkontribusi ke teman-teman. Kalau untuk pesan gitu kali untuk teman-teman, untuk terus sehat, terus semangat, taat aturan pemerintah, hati-hati. Pokoknya emang susah ya, ingat bahwa nggak apa-apa kalau kalian itu merasa sedih, merasa kesepian, pokoknya jangan takut untuk bicara sama teman, sama orang tua, tentang ya perasaan kalian. Gitu. Kasih. Halo Kak. Ya. Oke, udah selesai ya Kak PPT-nya? Iya.
Makasih banyak Kak, keren banget Iya, PPT-nya. iya, bener Oke, banget. terima kasih banyak buat Kak Faye, buat Kak Nurhaliza. Yudi, Kak Nurhaliza juga. Oke. Dari tadi mereka bertiga, orang-orang hebat yang kita dengar, itu keren banget. Tadi Kak Yudi tuh ngejelasin tentang partisipasi Forum Anak Batam menghadapi COVID-19, dan Kak Nurhaliza ngejelasin tentang partisipasi pelajar menghadapi COVID-19, dan Kak Faye ini menjelaskan tentang partisipasi aktivis dalam menghadapi COVID-19 ini. Oke deh. Benar banget nih. Kan kita udah dengar nih wejangan apa sih yang udah diberikan dari Kak Faye, dari Kak Yudi, dari Kak Nurhaliza. Teman-teman pada mau nggak sih dengar cerita mereka tentang apa sih cerita-cerita mereka tentang prestasi mereka, apa yang mereka lakuin mereka di rumah karena COVID ini. Pada mau dengar nggak sih semuanya? Biar kita dapat inspirasi yang baru gitu. Iya, Boleh. boleh. Pada Oke. mau kan nih. Jadi mau dari siapa duluan nih? Boleh, Kak. Siapa dulu nih? Jangan dipilih. Ayo Boleh. dong. Saya mau pilih siapa? Kak Faye, Kak Yudi, atau Kak Liza? Atau Oke, kita atau pilih aja, Kak? kalau nggak ada yang mau milih nih, kami aja yang milih. Oke deh, kalau gitu aku penasaran banget sih sama Kak Liza. Dia ngapain Gimana? aja ya? Ngapain Gimana, aja Liza? Kakak ini di rumah sama pandemi ini? Apa sih partisipasinya sebagai anak yang di rumah aja? Oke deh, kepada Kak Liza, kami persilakan. Ayo Kak, Kakak ngapain aja nih selama di rumah? Di rumah biasanya melakukan organisasi secara online kayak OSIS atau PIK remaja. Terus nggak banyak sih, soalnya di daerah sini tuh kayak lebih tertutup gitu daerahnya. Jadi kalau misalnya COVID, ya di rumah masing-masing, nggak ada kegiatan-kegiatan yang mungkin yang ada unsur sosialnya. Jadi kayak ini juga untuk orang yang mungkin susah membutuhkan bantuan itu juga jarang gitu. Jadi bingung juga mau ngejelasinnya gimana, soalnya nggak banyak aktivitas yang dilakuin. Oke deh, kalau gitu. Berarti itu ya Kak, biasa ya berarti. Pasti juga, saya juga kayak gitu Iya, yang pastinya. ngelakuin organisasi di rumah Oke juga. deh. Nah, oke. Jadi tuh tadi tuh udah kita dengar dari Kak Liza. Nah, aku mau tahu nih dari kalian, apa sih hal-hal produktif kalian yang bisa kalian lakuin? Kayak misalnya sesuatu yang ngebikin kalian jadi, ih, aku hebat banget nih sama pandemi, aku bisa kayak gini, gitu. Iya, benar Ada nggak? banget. Apalagi kalian bisa nambah hobi gitu. Mungkin kan bisa cerita bareng kita gimana proses kalian belajar. Atau kalian buka all shop gitu, atau makanan yang kalian jual. Kan itu bisa membantu juga. Apalagi kita sama COVID ini cuma baring-baring itu nggak sehat banget ke tubuh. Kita tuh harus tetap bergerak gitu loh. Jangan jadi sesuatu apa ya. Jangan kalian pikir rebahan itu merupakan sesuatu penghargaan buat kalian. Itu jangan banget. Karena itu nggak bagus, teman-teman semuanya. Ada nggak teman-teman yang sekarang mungkin semenjak COVID ini bisa bisa beraktivitas yang berbeda daripada sebelumnya? Misalnya nih, kalian yang dulunya nggak bisa masak, terus sekarang jadi pandai masak, jadi bisa semuanya dimasak gitu. Iya, benar banget. Atau kalian yang dulunya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kalian lebih bisa gitu loh. Atau ada nggak kalian? Oke, silakan dibuka mic-nya kalau emang kalian mau ngomong. Bener banget. Ayo dong teman-teman, atau kalau nggak ada yang mau kasih tahu, bakalan kami tunjuk nih. Saya Kak, boleh? Oh, boleh banget. Ayo, siapa namanya? Silakan perkenalkan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Wina. Wina. Oke, Wina. Wina? Halo, Wina. Ya, Kak. Oke, bisa kamu mulai? Halo, Kak. Apa sih yang hal-hal baru yang bisa kamu dapetin selama pandemi ini? Oh, Wina bisa dibuka kameranya biar kami tahu dan say hi kepada kami semua. Nah, oke. Halo, Wina. Udah nih, Kak. Udah dibuka kamera. Oh, oke. Halo, Kak. Halo. Halo, ayo dong. Waduh. Halo. Oke, Kak. Jadi kalau di rumah itu yang beres rumah, bantu orang
Tapi yang gimana ya, yang saya besar pada Halo Wina. naik gitu loh Kak. Dulunya kan saya nggak bisa naik motor. Nah itu. Halo Kak. Halo. Coba diulangin lagi. Tadi putus-putus suara kamu. Halo Kak. Halo, Wina. Bisa diulang nggak? Tadi soalnya kayaknya sinyalnya buruk deh. Dengar. Halo. Ini Oh gitu. Udah denger nggak? Masih putus-putus. Coba masih diulang lagi ya. Coba Halo. diulang lagi. Halo Kak. Teman-teman yang lain pada dengar Wina ngomong nggak? Kalau dengar bilang dengar. Halo Kak. Halo. 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 Ada. Halo Kak. Halo. Halo. Lanjut. Oke, bisa dilanjutin deh. Ya, Kak. Ya selama pandemi ini banyak ya melakukan itu, beres rumah, dorong pulang sampai Suaranya nggak kedengaran. salakin itu saya naik motor Kak. Oh, iya. Nggak kedengeran Kak. Halo, Wina maaf, putus. Kamu bisa nggak chat dari Iya, chat aja? Putus ya? Iya, Diketik. kamu chat aja dari chat forum ini, ntar kami bacain. Oke? Oh oke. Oke deh, oke. Makasih ya Wina. Sorry banget. Emang Kak. itu nggak tahu ya. Susah masalah banget kedepannya soalnya tuh sinyal kayak gini tiba-tiba. susah banget. Kami tunggu ya chat kamu. Oke, sembari kita menunggu Wina, aku mau nunjuk. Tadi udah Wina yang ngajuin diri, dan sekarang Benar aku mau banget. nunjuk teman-teman semua. Ayo, Ripan deh, kasih ke Ripan. Siapa nih Ripan? Kita pilih siapa ya? Oke, boleh deh. Itu Josh ya namanya ya. Oke. Aku mau milih Josh nih buat ceritain apa aja sih aktivitasnya selama di rumah yang emang benar-benar bikin diri dia tuh kayak bangga gitu loh, Yes, diri benar sendiri. banget. Wah, aku hebat banget, aku bisa kayak gini gitu. Aku mau nunggu sih itu. Silakan Josh. Oke, perkenalkan nama saya Jeremy Joshua. Nggak tahu Saya Bang. dari Bina Mandiri. Kegiatan saya sama pandemi corona ini, menurut saya mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari yang bangun siang, sekarang bisa jadi bangun pagi tiap hari. Terus Bagus banget. banyak pengaruh positif ya menurut saya di dalam diri saya. Iya. Terus apa lagi ya? Ayo. Intinya sih positif sih. Negatifnya sih, kalau negatifnya lebih berkurang sih kayaknya. Oke. Hebat banget ya Josh ya. Aku malahan ya selama pandemi ini hal buruk yang aku lakuin itu aku bangunnya lebih siang dibanding hari biasanya. Tapi ini aku bangga. Sebenarnya sih harusnya sih gitu. Cuman kalau dari aku itu kayak gimana ya? Tiba-tiba bangun pagi gitu dan nggak bisa bangun siang. Nggak bisa bangun siang jadinya. Hebat banget. Iya. Kaget, aku dengernya kaget, sumpah kaget banget. Kasih tahu dong tipsnya ya, kita gimana ya? Kalau udah libur kayak gini, kerjaannya tidurnya udah nggak bener lagi tuh. Tidur jam 1. Kalau tips dari aku sih, kalau aku kan orangnya suka tidur. Widih. Iya, makanya kalau soal tidur, ya bisa lah kasih tips. Aku tidur biasanya kalau biasanya tuh jam 12, jam 11-an. Jam 10 ke atas. Tapi baru apa namanya? Tapi kemarin awal-awal mula aku coba tidur jam 10 dan aku bangun jam 4. Dan aku kaget. Wow. Kalau bisa bangun jam 4 dan aku besok coba lagi jam 10. Jam 10 tidur, bangun lagi jam 4.
kalau tips dari aku sih, kalau aku minum kelor. Kelor itu buat mata ngantuk. Jadi kalau misalnya kita baru pulang kerja nih, kita pasti capek kan, terus kita minum kelor. Minum kelor. Ya, kelor. Oke. Terus kita tidur. Itu pasti cepet tidur. Ya itu sih. Oke. Itu dia tadi tipsnya dari Kak Jos ya, We. Jadi tuh kalian ingat kalian minum kelor. Kalau kalian pulang kerja, minum kelor biar kalian langsung tidur gitu. Hebat banget. Aku baru tahu banget kalau kelor itu bisa bermanfaat buat kita tidur. Oke, ini udah ada nih tanggapan dari Kak Wina. Ayo Kak. Jadi saya selama pandemi ini banyak banget yaitu beres-beres rumah, masak, bantu orang tua, dan yang pasti juga sering bangun pagi. Terus dulunya nggak bisa naik motor dan akhirnya belajar jadinya bisa naik motor, Kak. Begitu. Wah, keren banget. Itu tuh kayak inspirasi sendiri ya, biar kayak kita nggak ngerepotin orang lain waktu, ya karena kita nggak bisa naik motor. Gitu ya. Oke. Keren banget, Wina. Makasih banyak ya. Nah, oke. Dan itu kita udah minta kalian buat diskusi bareng kita. Dan itu bakal lanjut juga. Nah, aku juga mau tahu nih, karena kami sebagai host juga penasaran banget sama pemantik-pemantik kita yang keren-keren ini. Benar jadi tuh, banget. Nah, sebelum kami nanya-nanya sama pemantiknya, aku persilakan deh buat teman-teman semua yang mau nanyakin hal-hal apapun sama pemantiknya, dipersilakan ya. Ayo, siapa nih? Pasti kalian dari awal sampai akhir dengerin mereka ngomong itu pasti ada kagum-kagumnya kan? Aku yakin sih. Boleh dong, atau mau kami tunjuk? Bisa tunjuk terus sih. Iya, ayo dong partisipasinya, kan kita udah denger nih banyak cerita-ceritanya. Iya, kita banyak. Bisa ambil tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di benak kita tuh Wih, keren banget, gimana caranya ya? Bener banget, selama pandemi kakak ini gimana ya, apa yang, atau prestasinya tetap jalan, atau gimana gitu. Nah iya, benar. Itu bisa ditanyain gitu. Ada yang penasaran? Halo teman-teman semua. Ayo dong ditanyain. Aku dong nanya, Kak. Boleh banget. Siap. Boleh kayak kalau aku yang nanya? Boleh, Kak. Aduh, ya udah jadi malu kan, kakaknya sendiri nih yang nanyain. Lah, Kak, aku mau nanya ke Kak Liza sama Kak Yudi dua-duanya selama pandemi. Kan tadi kita udah omongin yang positif buat kalian berdua. Yang negatif apa sih? Terus gimana sih kalian sorry, tiba-tiba aku ngeblank kayak ngelampaui masalahnya gitu. Tips-tips buat kita gitu ya. Ayo Kak, dijawab. Ayo tuh. Ayo siapa duluan nih, Kak Yudi atau Kak Liza? Kak Yudi atau Kak Liza? Oh, Kak Yudi itu udah buka duluan. Oke deh. Coba Kak diulang lagi Kak pertanyaannya Kak. Kak putus-putus. Iya. Selama pandemi kan tadi kita omongin positifnya. Kalau buat kalian berdua negatifnya apa dan gimana sih kalian mengatasi negatif-negatif itu? Nah mungkin yang tadi kalau dalam di organisasi itu dampak negatifnya itu sangat banyak. Mungkin karena kita nggak bisa buka atau rapat seperti biasanya nih untuk kegiatan-kegiatan kita itu sangat susah. Dampaknya mungkin itu buruk kali bagi kami karena tidak bisa membuat kegiatan kayak biasanya seperti kita keluar untuk bertemu anak-anak atau kita buat kegiatan lainnya entah di mana itu sangat susah. Jadi sekarang kita rata-rata rapatnya secara online itu kadang cuma beberapa karena yang lainnya terkendala oleh internet karena mereka untuk berbagi dengan pendidikan mereka. Nah untuk cara mengatasinya kami sendiri pun untuk tetap bangun jiwa ini aja, jiwa pendirian kita untuk kedepannya kita mau gimana. Misalnya kita malas nih untuk pendidikan, cuman online atau apa, kita kembali lagi ke diri kita. Coba kita pikir untuk tetap menggapai masa depan walaupun di pandemi ini sangat sulit untuk kita pahami pembelajaran itu gimana ataupun hal-hal lainnya untuk kakak-kakak semua itu kita harus fokuskan, kita pikirkan lagi ke depannya itu kita harus gimana dan apa dampak bagi kita kalau kita tidak peduli dengan pandemi ini, kita biasakan atau kita lupakan tentang pelajaran dan pendidikan kita serta kegiatan kita lainnya. Nah mungkin kalau untuk Yudi sendiri itu tetap
misalnya dengan organisasi ini kita mungkin ada lost kontaknya karena pendidikan. Ketika mau diajak rapat, mereka sedang berpendidikan, yaitu tentang lagi Google Meet atau Zoom, kakak-kakak yang lain. Jadi oh ya udah, berarti kita harus pelan-pelan atau kita harus punya diri sendiri untuk tetap mikir nih bagaimana nih supaya mereka mau atau bangun jiwa organisasi untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itu aja dari Yudi. Oke, coba kita dengar tanggapan dari Kak Liza dong. Kalau dari segi organisasi hampir sama kayak Kak Yudi tadi. Kalau misalnya mau rapat itu jadi terkendala karena kalau misalnya rapat secara online kan tentu nggak terlalu maksimal. Tapi malah dari adanya pandemi ini, terutama dari organisasi OSIS, malah jadi tahu, oh ternyata bisa juga kita melakukan kegiatan secara online, kayak lomba-lomba secara online yang dilakukan di media sosialnya masing-masing. Jadi ketemu hal-hal baru gitu loh. Ternyata selain kayak kita harus bertemu langsung, kita juga bisa di rumah tapi berprestasi atau menghasilkan karya-karya baru kayak gitu. Kalau dari diri sendiri sih dampak negatifnya ya dari segi pelajaran, mungkin belajar secara tatap muka sama online itu beda. Tatap muka aja mungkin masih bingung, apalagi secara online kan gitu. Tapi malah di sini kayak teman-teman sekelas tuh saling bahu-membahu. Kalau misalnya nggak ngerti, coba deh lihat di YouTube linknya ini, bisa apa tahu kamu ngerti. Kayak gitu, malah saling erat persaudaraannya dari pandemi ini kayak gitu. Jadi dari yang negatif bisa diubah jadi ke positif lagi kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Benar banget. Sama-sama, keren banget ya Kak. Apalagi benar tuh Kak, kalau misalnya materi matematika, gimana tiba-tiba kita disuruh ngerjain matematika tapi nggak dijelasin gitu loh. Kayak, oh my god, itu benar-benar bikin pusing. Apalagi harus hafalin rumus. Itu benar-benar susah banget. Belum lagi A sampai Z-nya ada huruf-huruf tiba-tiba, itu sumpah ya aku nggak ngerti. Jadi itu sampai sekarang sih tatap muka aja nggak ngerti, apalagi Bener online banget. Teman-teman. Apalagi matematika kan perlu dijelasin tuh Kak, rumus-rumusnya dapat dari mana. Ya betul banget. Nah ini nih, tadi tuh udah, masa Kak Fai-nya sendiri sih yang ngajakin ke teman-teman pemantiknya? Kalian dong yang partisipan, boleh banget tanyain ke pemantik-pemantik kita yang keren-keren ini. Tanyain hal-hal pribadi mungkin, atau hal-hal yang kalian pikir bakal menginspirasi, itu boleh banget ya. Boleh banget. Ayo silakan teman-teman yang lain. Jadi kita sama-sama sharing di sini. Atau mau kami tunjuk buat nanya. Masa nanya ditunjuk ya Rifan? Iya kan, jadi nggak ikhlas gitu dong pertanyaannya. Jadi kayak, udah yang penting ada pertanyaan gitu. Iya, jangan gitu dong. Oke, atau ada nggak dari Kak Yudi atau Kak Nurhaliza yang mau nanya-nanya tentang Kak Fei? Boleh banget. Kak Fei dengan senang hati pasti jawabnya. Tuh Kak Fei aja udah kata-kata senang banget tuh mau ditanya. Boleh dong. Kak Yudi atau Kak Nurhaliza yang mau nanya tentang tuh Kak Liza mau nanya tuh. Tuh, ayo Kak Fei, siap-siap ya. Untuk Kak Fei-nya gimana sih awalnya bisa kepikiran ngebangun rumah Fei ini? Kan kalau yang Liza tahu kayak umurnya tuh masih muda. Tentu di umur segitu pasti pemikirannya tuh masih kayak nongkrong, main bareng-bareng sama teman-teman. Tapi Kak Fei ini udah punya pemikiran untuk ngebangun sebuah wadah untuk anak-anak yang mungkin kurang beruntung dari kita. Itu wah banget. Makasih Kak. Enggak lah, aku kayaknya emang pasti Liza sama Yudi juga kalian tuh udah terlibat banget di komunitas masing-masing, dan itu aku tuh kayak hormat banget sama kalian. Jujur, aku kayaknya lebih mulai Rumah V ya pertama emang prihatin aja gitu dikasih karena belajar tentang perdagangan, tentang kekerasan anak, tapi juga ya terutama karena aku difasilitasi sama orang tua juga, karena aku punya kesempatan yang luar biasa gitu ya, dapat dukungan masyarakat, dapat dukungan orang tua secara bukan hanya secara moral tapi juga secara keuangan gitu ya. Jadi saya juga pribadi beruntung gitu untuk bisa mendirikan Rumah V. Begitu sih, dan aku juga ya lagi sebenarnya aku kalau ditanya kenapa, paling penting karena dukungan aja sih, bahwa aku tuh pengen terus nggak pernah, maksudnya pasti ada halangan ya, tapi dari orang terdekat mereka semua tuh percaya dan selalu ngedukungin. Terus ya
pasti dari teman-teman semua yang selalu mau ikut kegiatan-kegiatan Rumah V. Dulu kan susah banget kita turun ke komunitas dan gak banyak orang yang pengen terlibat, gak banyak yang pengen berdialog. Tapi sekarang aku bersyukur banget sih bahwa Rumah V gak hanya ada tim, tapi ada teman-teman kayak kalian yang mau ikutan di webinar-webinar kita, dialog-dialog kita. Gitu. Terima kasih udah datang. Dan terima kasih Kak Liza udah nanya. Oke deh. Buat Kak Yudi mau nanya nggak nih Kak Yudi? Tentang Kak Faye. Untuk Kak Faye nih, kakak umurnya 18, udah masuk kuliah kan Kak? Nih, gimana sih Kak sistem belajar kakak ataupun prestasi-prestasi kakak yang kakak dapat dan pengalaman kakak di Rumah V ini? Gede juga ya pertanyaannya. Untuk kuliah transisinya agak susah kali ya, soalnya aku jadi sebenarnya lulus SMA tahun lalu. Karena pengen fokusin Rumah V, aku nunda kuliah dulu setahun biar bisa kerja di Rumah V, biar bisa turun tangan secara langsung. Tapi karena COVID nggak bisa banyak-banyak. Tadinya aku sering ke Batam kan, setiap bulan datang seminggu lah gitu, 5-7 hari. Tapi karena COVID nggak sempet pergi. Tapi ya aku juga seneng ya bisa ada di sini selama COVID, soalnya akhirnya bisa sekedar mengasih dukungan gitu ya untuk masyarakat Rumah V, untuk tim juga. Untuk kuliah ya susah juga, kayaknya karena balik gitu dari murid jadi pekerja gitu istilahnya, jadi bagian dari tim, terus balik lagi jadi murid agak susah. Tapi ya prioritas aku adalah sekolah sih sebenarnya emang, karena ya aku diajarin orang tua gimana mau membantu orang lain kalau kita nggak bisa bantu diri sendiri. Dan pendidikan adalah satu hal yang sangat penting untuk begitu. Jadi akhirnya ya paling penting memprioritaskan aja sekolah pertama, baru Rumah V, dan habis itu baru nongkrong sama teman-teman gitu-gitu. Gitu. Oke deh, gimana nih kalau misalnya buat teman-teman semua boleh nggak sih kalau misalnya moderatornya yang nanya nih? Soalnya nggak ada yang mau nanya nih. Tanyain dong. Aduh, sedih loh kami nih. Nggak ada yang mau nanya. Saya mau nanya. Saya boleh nanya? Boleh banget, Kak. Ini ke adik. Untuk Kak Faye. Boleh. Bagaimana Rumah Faye itu menangani anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ataupun kekerasan apapun itu di rumah tangga di saat pandemi COVID kayak gini? Iya, jadi aku selalu nyoba bilang bahwa aku bekerja sebagai kayak sesuatu fasilitator gitu ya. Semua anak-anak yang dibantu secara langsung oleh Rumah V itu kasus mereka dan kesehatan mereka itu ditangani oleh profesional. Jadi mereka itu konselor, mereka itu terapis, pokoknya orang yang bisa menangani kasus itu. Kalau aku pribadi kan bukan, dan tidak, yang istilahnya nggak sah juga ya, masa aku masih usia anak, dan tidak punya pengalaman atau latar belakang untuk membantu teman-teman datang sebagai konselor gitu kan, nggak bisa. Meskipun ya aku ikut pelatihan kalau bisa. Nah, untuk itu mungkin kayaknya Mbak Dewi nggak ada ya, tapi ada beberapa teman-teman dari Aman Rumah V di sini yang mungkin bisa bercerita tentang pengalaman mereka, tentang pekerjaan mereka lebih lanjut. Tapi Rumah V selama COVID-19 ini kita memang sudah menangani beberapa kasus kekerasan pada anak dan menampung kasus-kasus di Rumah Aman. Mungkin agak berbeda karena kita tidak bisa menanggapi sebanyak kasus kalau dibandingin sebelum COVID-19, tapi kita masih bersyukur bisa tetap mendukung anak-anak, bisa tetap memberi layanan kesehatan, layanan pendampingan legal, pendidikan, dan sebagainya untuk anak-anak. Begitu. Makasih ya Kak jawabannya. Udah terjawab kan belum ini Kak Yunike? Sudah jelas? Ya. Oke, sudah jelas ya yang didapat ya? Oke. Nah, jadi tadi udah ditanyain ya sama Kak Yunike ya. Aku mau nanya juga nih sama kakak-kakak yang katanya kan udah bagi-bagi sembako nih ke mana-mana. Aku mau nanya nih, ada nggak tantangan dan kendalanya kakak-kakak semua yang para pemantik ya, itu waktu mendistribusikan sembako-sembako ke tempat-tempat yang membutuhkan? Ada nggak kendala atau hal-hal yang memang kurang menyenangkan?
Silakan dijawab, Kak. Untuk dari Yudi kan, kalau untuk kendala pada saat pembagian sembako itu mungkin tidak ada karena kami sangat senang juga bisa bertemu dengan masyarakat yang kami bagikan sembako. Itu banyak anak-anak yang mungkin mereka sangat senang apa yang telah kami berikan bersama Dinas PPA. Itu jadi yang awalnya itu ada rasa capek karena mau pergi di masa pandemi ini, jadi lebih semangat karena lihat mereka tertawa bermain tuh waktu di pembagian sembako di Nongsa itu banyak anak-anak, mereka jadi tertawa. Kami ikut senang karena mereka bisa sama-sama minum susu, makan sereal, mereka bersama-sama itu ada rasa senangnya. Jadi untuk kendala dalam pembagian sembako, kegiatan-kegiatan forum anak di masa pandemi ini, kendalanya mungkin sedikit aja. Itu karena mungkin kendalanya yang teman-teman forum anak lain yang ingin gabung untuk pembagian sembako, cuman dibatasin karena mengingat pada masa ini masa pandemi, jadi kita harus hanya perwakilan saja yang untuk pergi. Mungkin itu saja kendalanya. Oh gitu, oke. Jadi kendalanya itu yang baik-baik nggak ada ya, yang buruk-buruk ya. Palingan cuma itu aja. Iya. Memang keren-keren banget sih kalian, teman-teman semua yang mungkin belum banyak yang orang berpikir itu kan kerjaan orang dewasa, tapi enggak. Kita sebagai anak juga bisa membantu anak lain juga, ya kan teman-teman, benar banget. Oke deh, kalau gitu aku mau nanya nih ke Kak Liza Inelda. Kak Liza ini tadi aku udah lihat baca-baca CV kakak. Nah, kakak ini adalah sebagai anggota OSIS dan juga sebagai anggota PIKR remaja di SMA-nya. Aku mau nanya, kakak tuh gimana sih bagi perannya antara OSIS dan antara PIKR? Sedangkan yang aku tahu, aku di sini juga sebagai ketua PIKR SMA aku, dan aku tahu PIKR itu juga banyak banget bergerak di bidang sosial, dan itu juga sibuk, sedangkan OSIS pun juga harus sibuk dengan kesibukan sekolahnya. Nah, itu gimana sih, Kak, cara bagi waktunya, bagi peran kakak di antara dua organisasi yang Kak ikutin tadi? Gimana tuh, Kak? Kalau di sekolah aku ya, kalau misalnya PIKR sama OSIS ini, OSIS yang lebih menonjol gitu, lebih banyak kegiatan OSIS daripada PIKR. Jadi, sesuai dengan posisi aku juga di organisasi itu sebagai apa, kalau misalnya aku di OSIS kan sebagai divisi IT, jadi aku yang desain poster-poster atau ada kegiatan gitu, jadi sambil ngedesain bisa sambil, kalau di PIKR kan aku sebagai sekretarisnya, jadi sambil mendesain mungkin sambil bisa mikirin untuk kegiatan PIKR itu ke depannya gimana gitu, pandai-pandai bagi waktu aja gitu, soalnya PIKR ini yang paling jarang rapat kalau di sekolah, sedangkan OSIS rapat mingguan malah paling sering. Jadi kadang ngebagi badan itu malah susah, kayak misalnya bentrok jam rapatnya. Sedangkan posisinya sama-sama dibutuhin. Nah, itu kayak misalnya udah selesai penyampaian dari ketua OSIS atau gimana, baru lari lagi untuk rapat ke PIKR gitu, nanti balik lagi ke rapat OSIS kayak gitu sih. Gitu ya. Oke deh, makasih ya Kak jawabannya. Dan aku yakin juga sih, kalian-kalian pasti juga ada kan yang ikut dua kayak gitu. Kalau menurut aku ya, anak-anak kelas 10 tuh awalnya emang ngebet banget pengen ikut banyak organisasi. Tapi ntar pas kelas 11 udah males-malesan. Aku yakin kayak gitu. Ujungnya jadi bingung, mau keluar yang mana sih? Kan nggak mungkin banget tiba-tiba keluar di tengah jalan. Iya, jangan gitu ya teman-teman ya. Harus tetap dilaksanain loh, karena pilihan kita sendiri. Jadi kita nggak boleh mengeluh atas pilihan kita sendiri. Nah iya, kita baikkan poin. Jadi tuh aku mau nanya lagi ke kalian. Sekali lagi nih aku tanyakin. Ada nggak kalian yang mau nanya-nanya, partisipan ya yang nanya-nanya tentang peran anak-anak pada masa pandemi ini atau yang lainnya gitu? Teman-teman semuanya yang masih penasaran atau masih merasa aku belum berperan banyak nih sama ininya. Nah, gimana tuh? Ada nggak teman-teman yang mau nanyakin hal-hal kayak gitu? Kalau ada, boleh dong dihidupin mic-nya, teman-teman. Nah, boleh nih. Kalau saya tunggu ya. Kayaknya nggak ada deh ya. Oke, kalau gitu aku lagi nih yang mau nanya. Aku mau nanya, teman-teman partisipan di sini, ada nggak selama pandemi ini yang mengalami kekerasan? Ada nggak kekerasan mungkin sama orang tuanya, atau mungkin sama pengasuhnya, sama walinya, atau kakak atau abangnya, atau bahkan teman-temannya? Ada nggak teman-teman yang mengalami kekerasan?
Mungkin teman-teman ngerasa nggak aman kalau ngomong di sini, tapi kalau kalian mau melaporkan kasus atau berbicara dengan seseorang, bisa aja kontak Rumah Faye Batam ataupun organisasi lain yang ada di daerah-daerah teman-teman. Pasti ada organisasi hak anak ataupun organisasi perlindungan anak yang yang bukan hanya pengen tapi bisa berbicara dengan kalian dan memberikan pelayanan yang kalian perlu jika sudah mengalami kekerasan selama pandemi COVID ini. Nah, ya, atau ada teman-teman yang melihat secara langsung atau mendengar ceritanya bisa langsung dilaporkan ya Kak Faye ya. Benar banget. Jadi jangan takut. Kalau kita nggak speak up, orang nggak ada yang tahu. Jadi cara kita mencegahnya pun kita memang harus mencoba speak up gitu loh kepada orang-orang yang kita rasa mereka bisa membantu kita loh dalam mengatasi masalah kita. Nah, seperti itu. Aku dong Kak yang mau nanya nih. Gimana kalau misalnya pertanyaannya buat Kak 3 pemantik kita deh. Ini kan selama karantina ini kita susah banget nih keluarkan, yang pasti di mana kegiatan kita terbengkalai gitu kan. Nah, buat 3 pemantik kita gimana sih? Ada saran nggak buat teman-teman semua gimana caranya biar prestasi kita itu tetap jalan selama di rumah ya, walaupun di rumah doang kita bisa jalan ya, kayak misalnya kita ikutin lomba-lomba secara online atau gimana gitu sarannya? Iya, ada nggak teman-teman? Ayo, dari siapa nih mau jawab? Ayo, kok didiemin? Dari Yudi dulu coba. Oke deh, boleh Kak Yudi. Nah, pandemi ini kan pasti banyak yang anak-anak mau ningkatin prestasinya nih dengan ikut lomba-lomba kegiatan online yang tadi kakak bilang itu bisa ada sekarang nih ada seleksi parlemen remaja. Itu mungkin untuk kakak-kakak yang lain mungkin boleh tuh ikut seleksi parlemen remaja ini menjadi dengan 1 hari menjadi DPRD RI. Itu nanti mulai dari seleksi ada videonya, tes semuanya itu ada. Nanti itu bakal dibiayai semua untuk berangkat ke Jakarta untuk menjadi DPR di sana. Bakal banyak ketemu teman-teman juga. Di situ kita bakal memiliki prestasi lebih karena yang bakal lulus di parlemen remaja itu orang-orang yang hebat. Itu mungkin mereka memiliki wawasan yang sangat luas sehingga mereka bisa berangkat ke Jakarta. Jadi untuk teman-teman jangan mau kalah, jangan melihat mereka hebat atau apa. Kita pasti bisa, namanya belajar pasti bisa, dan itu mudah-mudahan apabila kita berusaha pasti kita bakal lulus seleksi untuk perlombaan apapun itu. Pokoknya intinya jangan ada kata menyerah, itu pasti kita bisa. Mungkin itu dari Yudi. Dari Yudi ya. Dari kakak-kakak yang lain ada nggak Kak jawabannya? Oke, ya udah deh. Oke, terima kasih ya Kak Yudi, didiemin. Oke, selanjutnya tadi tuh aku mau mancing kalian semua nih buat cerita. Aku nggak mau didiemin kayak gini, terus aku nggak suka kayak gini. Bener banget. Emang kita dikacangin terus, tau kita nggak dikacangin. Terus, aku mau nanya nih sama orang, kalian partisipan, yang aku rasa kalian nggak merhatiin kami nih. Ayo coba, ada nggak? Siapa ya? Nggak gitu ya teman-teman ya. Kan aku yakin kalian pasti memperhatikan kami semua. Aku mau nanya sama Hafni. Halo Hafni. Halo Kak Hafni. Itu kakak yang di situ. Oke. Halo Kak. Halo. Nah, aku mau nanya. Selama masa pandemi ini, apa sih yang Kakak lakuin yang ngebikin sesuatu yang baru deh dan itu tuh jadi hal yang bikin Kakak kaget, bahkan keluarga Kakak kaget gitu, keluarga teman-teman Kakak kaget. Wih, Hafni keren banget bisa kayak gini ternyata. Lah kok pergi orangnya? Dia ditinggalin masa baru bertanya. Halo Kak. Kak Hafni jangan pergi ya, kalian lagi nanya. Ya Allah, sedih banget aku Ripan. Halo Kak Hafni. Aduh, didiamin sih. Ya udah deh. Dikacangin banget. Aduh, tolong didiamin. Oke deh,
Aku mau kasih yang lain aja pertanyaannya. Atau Halo Kak Afni. Atau Kak Ria mau nih ceritain apa sih pengalaman kakak selama di rumah gitu, atau siapa kek gitu? Ada aku masih sedih tadi ditinggalin sama Afni. Oke. Aku sedih banget nih. Oke. Jadi apakah tadi kata Kak Ripan mau nanya ke aku? Iya, gimana tuh kayak misalnya jawab. apa sih kegiatan kakak yang sekiranya paling produktif gitu yang bikin kakak merasa wow banget diri aku, kayak misalnya ternyata aku bisa juga kayak gini. Biar kita berbagi pengalaman. Siapa tahu bilang kakak cerita, mancing yang lain buat cerita gitu. Aduh, aku jadi malu ya. Oke. Jadi selama masa pandemi ini, aku tuh bisa dibilang anaknya bebal banget gitu. Kayak nggak bisa dibilang bukan bebal gimana ya. Aku kalau emang udah suka sama satu hal, aku ngejar terus gitu hal itu, nggak mau pindah, nggak mau berubah gitu loh. Jadi kalau lagi pengen itu aja aku pikirin, itu aja yang aku pengenin gitu. Jadi tuh selama di pandemi ini, hal yang bikin aku lucu sendiri aku sendiri tuh, aku tuh dulu tuh nggak kepikiran kalau aku tuh bisa suka masak, sampai suka itu nggak kepikiran. Tapi waktu pandemi ini, apalagi pas 3 bulan itu ya, pas 3 bulan kita karantina di rumah itu kan keluarga aku tuh emang nggak bolehin banget aku, keluarga yang lain juga keluar rumah. Jadi di situ tuh aku tiap bangun tidur aku lihat ini apa sih yang ini loh, aplikasi buat masak-masak, apa sih namanya itu? Cookpad. Cookpad. Ya, Cookpad itu lucu banget. Jadi tuh mama aku benar-benar di rumah tuh dia rebahan doang gitu. Jadi aku yang masak, aku yang nyuci, aku yang nyapu gitu loh. Dan itu keluarga aku tuh bangga sama aku langsung gitu loh, tiba-tiba. Kayak benar-benar bangga banget. Jadi tiap aku bangun tidur itu aku selalu lihat Cookpad. Mau masak apa ya aku hari ini, dan itu tuh aku malu sendiri kalau diingat gitu. Aku jadi yang kayak gini gitu. Jadi aku yang masak di situ. Aku selalu lihat Cookpad, aku masuk apa. Jadi tuh tiap hari tuh menu di rumah tuh berbeda-beda. Mamaku tuh selalu ngasih aja bahan yang udah nih buat ini, dari ini apa yang bisa kamu buat. Nah di situ aku langsung searching Cookpad apa, misalnya tempe, resep tempe apa yang berbeda gitu. Jadi tuh aku bikin kayak gitu, dan sampai sekarang tuh kalau aku inget aku pernah kayak gitu, aku tuh malu tapi aku bangga gitu loh. Ternyata aku anaknya bisa sepenasaran itu dan bisa jadi wujudin apa yang aku penasaranin gitu loh. Dan itu sih yang bikin aku bangga sama diriku sendiri. Emang hal kecil. Jadi tuh kita semua jangan gimana ya, nganggep hal kecil itu nggak berguna, karena hal besar itu berawal dari hal kecil, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada juga yang baru mulai nyoba hobinya, yang kalian pikir, aku nggak bakalan bisa lah buat wujudin ke depannya. Itu nggak gitu. Semuanya berawal dari hal kecil. Jadi kalian jangan pernah menyepelekan hal kecil, karena hal itulah yang bakalan jadi hal besar. Itu teman-teman. Itu dari aku, Ripan. Motivasi banget. Banget ya. Ya udah deh. Kalau gitu, kalian sendiri apa nih? Ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Aku pengen banget kalian yang ngomong ke kami. Bener banget, biar kita sama-sama bagi pengetahuan, bagi apa namanya, motivasi, biar kita bisa ngelakuin banyak hal selama karantina. Jadi kita nggak bosan, cuman rebahan, cuman masuk-masuk duluan, kan kita bisa berbagi informasi mengenai hal-hal unik yang bisa dilakuin gitu loh. Nah iya, bener banget deh. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ngasih? Atau mau tanyain lagi? Masa ditanyain terus sih? Sedih banget. Halo, Kak. Halo, Kak Amanda tuh. Halo, seneng banget nih aku dengernya. Halo, Amanda. Ya. Jadi kalau misalnya saya ingin bercerita tentang apa yang saya lakukan selama pandemi ini di rumah. Oke, boleh. Jadi saya itu tertarik sekali sama menggambar. Tapi saya selalu merasa saya tertarik dengan menggambar, tapi tidak memiliki tidak terlalu pandai dalam menggambar. Tapi saya tertarik sekali dalam menggambar. Jadi selama pandemi ini di rumah, ngapa-ngapain ya, tidak buat apa-apa di rumah. Saya mencoba untuk mengembalikan kepercayaan diri saya untuk mulai menggambar lagi. Seperti itu. Oh iya sih. Emang harus percaya diri ya sekarang ini. Banyak banget orang-orang menyuarakan be yourself atau jangan insecure. Bener banget, Kak, bener banget. Aku udah lumrah banget denger ya. Kalau dulu nggak ada yang ngingetin aku. Inget banget waktu zaman SMP, SMA itu kayak SMP, SD itu belum ada orang ngomong gitu. Tapi sekarang waktu aku di SMA, mungkin orang-orang seumuran aku udah banyak yang menyuarakan, kamu jangan insecure, kamu harus berani. Apa yang kamu bisa, kamu tunjukin ke orang-orang gitu loh. Bener banget. Karena apa yang kamu bisa belum tentu
orang lain bisa juga gitu kan. Jadi jangan insecure dengan apa yang kamu punya. Iya benar banget, kita tuh harus pede sama hasil karya kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak pede, gimana kita mau nunjukin ke orang lain gitu loh. Nah ya, benar banget. Jadi tuh aku yakin sih teman-teman sekarang ini kan udah mulai new normal ya, Tiffany. Benar banget. Udah mulai new normal. Ini kami berdua aja beda rumah tapi bisa bareng-bareng berdua nih. Nah, nih. Tapi harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jaga tadi tuh protokol kesehatan yang tadi aku bilang. Nah, itu. Oke deh. Sebelum kita mulai lagi buat kalian yang jangan-jangan ini udah tidur. Pasti. Iya, jangan-jangan pada yang matiin kamera nih tidur semua. Aku curiga ke kalian deh. Ayo dong dibuka kameranya, jadi kakak-kakak di sini bisa lihat bareng-bareng mukanya yang mana orangnya sih. Jangan namanya doang terpampang. Oke. Baru dibuka semua di kameranya, curang. Ih. Kalau gitu kami juga mau deh tutup kamera. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutin ke diskusi selanjutnya, mau nggak kalau kalian main games dulu biar ngilangin rasa bosan mungkin. Bener ya. Banget. Bilang, kalau yang mau bilang, mau Kak, gitu. Hidupin mic-nya, bilang, mau Kak, aku mau, gitu dong. Aku mau. Masa kita berdua yang main Kak sama Kak Faye, sama Kak Yudi, sama Kak Nurhaliza. Aku mau. Mau, oke. Ada yang bilang, mau, ayo mau. Udah senang banget nih aku. Aku pikir kalian tidur selama ini. Selama aku ngomong kalian tidur, karena kalian diam doang, teman-teman. Oke deh, aku mau ngajak kalian semua main tebak gambar. Nah, ini tebak gambar nih kan. Tebak gambar ya. Kita mulai deh. Tebak gambar. Teman-teman, kalau ada yang mau ngomong langsung aja mic-nya dihidupin ya, jangan sungkan-sungkan. Yang tahu langsung jawab ya, teman-teman. Soal yang pertama. Nah, apa nih? Ada buah, ada tangan. Apa tuh? Buah tangan. Iya, bener banget. Yeay. Hebat. Selanjutnya, Kak. Apa nih? Ada apa obat. Nih? Ada obat, ada nyamuk. Obat nyamuk. Iya, bener banget. Kak, ini gampang banget, sumpah dah. Coba ya, Mas. banget. Teman-teman kita pada pintar nih ternyata. Racun tikus. Miras. Racun tikus. Apa? Racun tikus. Iya, bener banget. Bener banget. Ini apa ini? Udang? Udang rebus. Rebus. Udang rebus. Udang rebus. Bener banget. Ini kalau ditebak gambar kayak Racun. ukuran sepatu. Ukuran Racun tikus. Ukuran sepatu nggak? Ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Ini pinter banget dari tadi nih. Ukuran sepatu. Aku bilang ukuran sepatu. Ini apa nih? Beruang, hewan kecil, terus huruf B. Apa? Beruang kutub. Bidang. Beruang kutub. Keren banget. Oke, lanjut lagi nih, Kak. Beruang kutub. Benar deh kalian, teman-teman. Yang terakhir nih. Imunisasi. Asik. Imunisasi. Nah, deh kayaknya itu tameng, terus anak deh kayaknya ya. Aku bilang boneka sih itu. Oh, boneka. Perlindungan anak. Boneka, Perlindungan anak. Wih, benar banget. Wih, di Tirta hebat. aku sih yang nggak mikir ya. Apa nih terakhir nih? Pakai masker. Atau protokol kesehatan atau orang pakai masker. Pakai masker. Benar banget. Bener. Udah siap ya? Oke, udah siap nih tebak gambarnya. Kan jangan muncul tiba ada game saja ya. Curang banget. Benar, curang banget. Oke deh, ini masih dibuka ya pertanyaan buat narasumber, buat teman-teman semua yang mau nanyain ke pemantik-pemantik kita yang hebat-hebat, masih dibuka. Jadi kalau ada yang mau nanya, kalian bilang aja langsung ke aku mau nanya gitu. Jangan malu-malu deh. Oke, selanjutnya tadi udah apa itu kita tanyain tentang partisipasi kalian selama di rumah. Hal negatif udah Kak Faye tanyain tadi. Ada nggak hal-hal yang membuat kalian merasa nyaman gitu sama COVID? Nah, ada nggak itu? Sama COVID-19, Kak, aku malahan nyaman, Kak, di rumah. Nah, iya, itu karena apa sih? Ada nggak yang kayak gitu? Aku nanya sih, ada nggak kayak gitu? Teman-teman, ada yang mau jawab?
Ada sih teman aku tapi yang cerita kalau misalnya dia selama COVID ini malah nyaman karena kalau di sekolah tuh malah dia nggak ada temen gitu, malah sering dibully. Jadi pas di rumah dia merasa nyaman dan aman. Jadi malah kayak udahlah lama-lama aja di rumah nggak usah sekolah lagi gitu. Kalau Iya. bahaya banget ya kalau kayak gitu Bener ya. banget. Bahaya banget. Karena aku sampai sekarang aja gitu masih labil, kadang ngerasa nyaman, kadang enggak. Tapi kalau aku bilang jangan nggak usah sekolah lagi tuh jangan sih. Emang Bener banget, bahaya karena sih. pendidikan itu paling utama. Iya, tau. kayak Kak Kita Ove. nggak- Kak Ove bener. itu hebat banget dalam aktivitasnya, tapi Kak Ove emang nggak lupa kan. Gitu teman-teman. Jadi jangan ya buat kalian semua yang ngerasa aku nggak pengen sekolah lagi lah, udah nyaman pengen nikah aja. Jangan. Ayo bener banget, astaga, masa mau nikah muda tahu? Jangan karena gabut malah pengen nikah. Bener Jangan, banget. please banget jangan. Oke deh. Tadi udah Kak Nurhaliza yang jawab. Aku sekarang mau nanya ke teman-teman semua. Tapi jangan kasingin aku ya. Jangan tinggalin Ya, aku ayo tadi dong kayak Kak Afni. partisipasinya, masuk kita doang. Tadi aku ditinggalin sama Kak Afni itu Kasian didiemin. banget. Aku mau nanya nih ke Kak siapa ya? Kak Ilona deh, Kak Ilona. Halo Kak Ilona. banget. Halo Kak. Ayo Kak, gimana nih menurut Kakak? Tadi yang aku bilang. Atau mau diulang tadi pertanyaannya? Diulang, Pak. Apa sih Kak, ada nggak hal-hal yang bikin Kakak nyaman selama COVID? Tapi apa ada hal positifnya dan ada hal negatifnya? Mungkin ada yang bisa Kakak kasih tahu ke kami gitu? Nggak nyaman. Justru pengen sekolah lagi. Oh, nggak nyaman. Keluar lagi. Itu kenapa ya Kak? Atau ada hal-hal yang memang Kakak kurang senang? Di rumah bosen. Sama dong kayak kita. Karena kan kalau di rumah itu online, kalau masa sekolahnya itu cuma sekolah habis itu kerjain PR. Cuman kan kalau di sekolah biasa bisa main sama temen juga. Gitu. Oh iya, benar banget sih. Benar sih, aku setuju banget sama Kak Ilona ya. Iya, benar banget. Udah Aku bosan. bosen. Karena aku orangnya juga suka berkawan sama siapa Ngumpet aja. banget. Kayak kawan aku tuh dari ujung kelas sampai di ujung kelas lagi tuh ada aja kawan-kawan aku. Jadi aku sedih banget selama di rumah gitu loh teman-teman. Atau ada lagi yang mau ngasih tahu tanggapannya, Kak aku nyaman loh Kak karena ini gitu. Aku mau nanya nih. Aku mau Ya, aku. Kalau misalnya aku pribadi sendiri ya merasa kurang nyaman sih sebenarnya karena kan yang faktor pertamanya itu pembelajaran online itu termasuk beban juga ya karena setiap pagi kita dipaksa untuk cepat-cepat bangun hanya demi absen doang gitu loh. Jadi masih pagi kita udah harus bertatapan dengan layar laptop dan itu bisa bikin mata kita sakit. Terus yang kedua nih, tugasnya malah lebih banyak dan itu memiliki tenggang waktu yang singkat ya. Apalagi saya sendiri sekolah di SMA Negeri 1. Itu pada tahu kan sekolah SMA Negeri 1 Batam tuh bukannya mau gimana ya, cuman kan akreditasinya lumayan tinggi tuh. Jadi di situ memang memiliki tugas yang benar-benar berat banget. Setiap pagi itu harus absen, langsung masuk ke Google Meet. Sedangkan kita belum sarapan, belum sempat lihat matahari dong kita, udah tiba-tiba lihat layar kaca gitu kan, benar-benar nggak bagus banget ke mata. Iya, Terus benar. yang ketiga itu kita nggak bisa jumpa teman, bosan banget, masa cuma tetap-tetapan doang kayak gini. Ya walaupun memang bisa masih ketawa-ketawa bareng, cuman rasanya kan udah beda banget gitu loh. Iya, bener banget sih Kak Rifan ya. Aku yakin sih Kak Rifan ngomong kayak gini, yang lain pasti ngerasa juga. Iya, aku kayak gini juga nih Kak. Nah, kayak gitu. Jadi, ada nggak sih kalian-kalian lagi yang mau ngomong? Aku pengen banget dengar suara kalian, teman-teman semua. Atau tunjuk aja kali ya. Atau kita minta Kak Faye buat tunjuk Bener banget, partisipan pasti kita. pada mau. Oke deh. Boleh nih Kak. Aku Kak Faye. Si Dina oke. Oke, semuanya. Halo. Kalau aku sih mau di rumah mau di kelas nyaman-nyaman aja. Karena buat aku juga saat di masa COVID ini ya, saya nyaman juga. Karena kalau bukan karena COVID, kita sekarang nggak bisa ketemu ya, walaupun lewat aplikasi Zoom ini ya. Tapi
puji Tuhan dia masih memberi kita waktu untuk mengenal satu sama lain, dan masa COVID ini juga lebih banyak waktu untuk belajar bersama keluarga, bantu-bantu orang tua juga. Kalau aku sih nyaman-nyaman aja. Lebih banyak waktu untuk bersama orang tua, bantu-bantu, beres-beres rumah gitu, bantu-bantu masak, itu sih, itu aja. Oke, bener sih ya. Gimana Kak Fe tanggapannya nih? Keren banget bisa bantu, maksudnya bahwa selama COVID-19 kayaknya kita beruntung juga bisa lebih banyak ngobrol sama orang tua, bantu-bantu orang tua, enak juga. Soalnya aku juga kayaknya waktu sekolah nggak bisa banyak. Perasaan waktu itu nggak aneh gitu ya, tapi sekarang karena COVID, karena banyak ketemu orang tua, baru sadar bahwa aku nggak banyak, gimana ya, nggak kurang mengapresiasi aja sih. Jadi kayaknya senang aja sih dengar bahwa Kak Dina bisa lebih banyak berinteraksi gitu sama keluarga. Iya, bener ya Kak. Oke, makasih Kak Ope udah mau kami minta tolong tadi tuh. Oke, ada lagi nggak yang mau ngomong? Kita lagi tanya-tanyain, kayak kita lagi deh yang nanya-nanya. Kak Ripan deh, nanya deh ke teman-temannya semua nih. Kak Ripan mau nanyakin ke siapa nih Kak? Kita tunjuk lagi ya. Coba kita tunjuk Kak. Coba dong Kak Alexander. Kak Alexander Nugra. Ayo. Oke Kak. Hai Kak. Halo. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu. Gimana? Kakak sekolah di mana? Oke. Nama saya Alex. Ya biasa dipanggil Alex dari kalau sekolah homeschooling Bina Mandiri. Cuman posisi saat ini di Tanjung Pinang. Jadi karena memang online sekolahnya, jadi ya gitulah. Jadi bisa dibawa kemana-mana sekolahnya gitu. Gitu ya. Oke deh, lanjut Kak. Pertanyaannya tadi apa Kak? Bisa diulang? Ayo Kak Aripan jelasin deh. Jadi gimana sih? Apa sih yang bikin kakak nyaman? Iya, apa yang bikin kakak nyaman? Lebih nyaman di rumah atau di sekolah gitu? Alasannya tuh kenapa? Dan apa sih hal-hal yang mungkin menurut kakak memotivasi kakak buat menjadi lebih baik waktu masa pandemi ini? Dan karena kami yakin pandemi ini bukan hal buruk aja yang kita dapetin, pasti ada hal-hal baik juga. Silakan Kak Alexander. Oke, terima kasih Kak. Ya. Aduh, deg-degan sih. Jangan deg-degan dong. Oke, kami nggak lihat nih, kami tutup mata aja nih. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi, saya tuh sangat suka ya corona, karena menurut saya corona ini mengubah bagaimana pola hidup seseorang ya. Dan seseorang itu ternyata seseorang itu mendunia dan sehingga mempengaruhi aktivitas. Nah, di sini saya kan kayak suka banyak lah buat sesuatu. Jadi kayak mungkin main game atau ngerjain tugas sampai malam. Kadang cuman malam aja saya buat tugas karena memang itu kesempatan. Jadi kadang bangun jam 10. Terus sekarang kalau ke sekolah perginya ke kedai kopi. Karena situasi di Tanjung Pinang tuh masih memungkinkan seseorang untuk ngumpul ya. Cuman ya memang harus jaga jarak sih. Cuman ngumpulnya tuh kayak sesama teman doang. Jadi yang kenal ya oke lah. Kalau nggak kenal agak menjauh dikit. Iya. Kemudian dari corona ini saya menemukan hobi. Jadi itu hobi berhubungan saya suka musik. Jadi hobi saya itu musik. Yang baru tuh membuat musik Kak. Jadi asik banget, seru banget. Membuat. Aku bangga loh sama dia. Iya asli. Jadi baru lanjut Kak. Jadi gimana tuh? Jadi saya membuat di aplikasi ya, FL Studio. Cuman di aplikasi ini tempat saya lah berkreasi. Jadi mungkin baru 2 ya saya taruh di YouTube.
ya mungkin YouTube-nya buat asik-asik aja sih, taruh untuk mungkin mengenang lah gimana sih umur saya saat segini. Mungkin nanti tua, oh ternyata saya ini umur 16 kayak gini. Nah, bagaimana nanti perkembangan saat mungkin saya umur 25, mungkinkah saya menjadi sekaya Atta Halilintar? Ya, saya juga tidak tahu. Mungkin kan, kita nggak ada yang tahu ke depannya nih. Sumpah dah, hebat banget ya. Ada lagi Kak yang mau diomongin? Kak Alex, buka ya Kak, semuanya buka aja. Ya, jadi mungkin seperti itulah hobi saya. Ya mungkin sekian sih. Wih, ternyata penjelasan dari Kak Alexander itu mind blowing banget asli. Iya, aku nggak nyangka loh. Ternyata ada seneng banget sama corona, bagus banget. Itu menginspirasi banget sih. Apalagi ya, aku tuh juga termasuk orang yang lagi belajar main musik. Gak banyak banget ya Kak Alexander sampai bisa nyiptain lagu ya kan. Iya. Cuman lagi belajar doang, kayak belajar tarik suara. Atau teman-teman yang bisa nyanyi sini yang bagus banget, bisa dong di DM buat bantu tuh nanti. Bantu. Jangan lupa ya, ntar Kak Alexander kasih tahu nih nama YouTube-nya apa biar bisa di-follow, bisa di-subscribe sama teman-teman. Jadi teman-teman kita yang di webinar ini jadi kawan-kawan semua nih, ntar jangan-jangan kita punya grup WA juga. Kita nggak ada yang tahu ya. Iya deh. Tadi tuh Kak Alexander udah bikin kita terinspirasi dengan aktivitas selama di rumah. Dia sama corona, karena dari corona itu dia di rumah aja dan dia bisa menciptakan hal baru yang menurut dia itu sebuah hal yang bisa dibanggakan untuk nantinya. Aku aja sebagai orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kayak belum dapet apa sih yang aku bisa, belum dapet jadi diriku tuh apa sih sebenarnya. Jadi karena teman-teman semua udah ngomong tadi, ngebuka pikiran aku pribadi, oh ternyata kita bisa mencoba hal yang mungkin kita nggak nyangka ke depannya kita bakal jadi orang yang punya hal tersebut. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi nih. Tadi udah aku tunjuk, ada lagi nggak yang nanya? Atau ada teman-teman yang mau nanya ke Kak Alexander? Ayo teman-teman, ada yang mau tanya sama Kak Alexander atau mau tanya hal lain? Wah, didiemin lagi nih. Oke deh. Aku mau nanya. Halo. Halo Kak Tiana. Hai, salam kenal semua. Salam kenal Kak. Iya, keren-keren ya adik-adik dari tadi penjelasannya juga materinya pokoknya keren-keren. Nah, aku Tiana, aku juga salah satu relawan dari Rumah Faye di Jakarta. Nah, ya halo Faye, aku kepo nih sama adik-adik. Yang pertama, aku mau nanya, hikmah apa sih yang kalian ambil dari pandemi ini? Yang kedua, hal baik apa yang akan adik-adik pertahankan setelah pandemi ini berakhir? Dan yang ketiga, apa sih harapan adik-adik untuk adik-adik Indonesia lainnya atau untuk bangsa atau mungkin seluruh dunia ini di masa pandemi ini, harapan pandemi ini mungkin boleh dijawab sama salah satu adik. Oke Kak. Ayo dong teman-teman. Siapa ya? Kak Tiana ya? Ayo teman-teman, atau mau diulang tadi pertanyaannya Kak Tiana? Kayak boleh deh Kak. Boleh Kak. Ya, yang kedua hal baik apa yang akan adik-adik kan tadi nemu hobi baru, terus passion baru gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, hal baik apa yang akan adik-adik pertahankan setelah pandemi ini berakhir? Oh, oke Kak, oke. Oke teman-teman. Nah, terus yang ketiga, oke Kak, lanjut Kak. Apa Kak? Tadi kira-kira udah. Lanjut Kak. Sorry nih agak banyak. Nah, yang ketiga terakhir,
apa sih harapan apa sih harapan kalian setelah pandemi ini berakhir? Hal-hal apa yang kalian inginkan yang belum tercapai pas pandemi nggak bisa nih, nanti kira-kira udah selesai semuanya, apa sih harapan kalian yang kalian inginkan? Oke deh teman-teman, itu tadi Kak Tiana udah nanyakin pertanyaan yang bagus banget. Nah, kalian ada nggak yang mau jawab nih? Aku ulang ya, nanyanya tentang hikmah, terus tuh hal baik yang akan dipertahankan, dan harapan kalian nantinya. Ada yang mau jawab? Halo teman-teman semuanya, masih pada stay kan? Jawab dong teman-teman, atau kami nih yang mau nunjuk. Aduh, ini benar deg-degan ya namanya ya. Ditunjuk mulu. Iya. Tanyakin ke siapa? Aku mau nanya nih. Tadi kan udah Ripan yang nanya. Aku nanya ke Kak Riri. Kak Ri, tadi Kak jawabin pertanyaan dari Kak Tiana tadi. Yang pertama, hikmah apa yang bisa kita ambil dari selama COVID ini? Ya, seperti yang tadi Abang Alexander bilang, kita jadi, hidup kita jadi lebih teratur, terus juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari corona ini juga, seperti kayak lebih peduli satu sama lain, terus juga lebih mementingkan diri sendiri, dan lingkungan sekitar, terus juga lebih ada waktu untuk Tuhan, keluarga, dan diri sendiri. Juga kalau misalkan kita tipe orang yang tidak terlalu fanatik dengan gadget, mungkin kita lebih banyak kayak berkreasi atau segala macam, membuat karya-karya baru. Nah, yang tren kedua apa tadi, Kak? Hal baik yang akan dipertahankan. Iya. Hal baik. Nah, selama pandemi ini saya kayak misalkan cuci tangan, selama pandemi saya sering banget cuci tangan, olahraga jadi sering banget semenjak corona. Ya walaupun masih kayak suka nakal olahraga di luar di luar rumah, terus juga kayak ingetin satu sama lain, kayak ke teman-teman apa kabar, jangan lupa sehat, kayak dia tuh kayak mendoakan teman-teman di sekitar kita untuk kayak jangan sampai ada yang terkena virus. Soalnya saya juga punya temen yang kena virus corona, dan alhamdulillah banget ya masih bisa diberi kesempatan untuk hidup jadi sembuh. Dan jadi saya ngerasa kayak corona itu memang benar-benar ada dan harus kita cegah, harus kita jauhin dari yang namanya terkena virus corona ini gitu. Terus juga harus lebih banyak melakukan hal-hal kebaikan intinya sih ya, kayak beribadah, dan ya untuk diri kita sendiri juga kayak lebih mementingkan diri kita, mungkin memperbaiki fisik, memperbaiki sikap, memperbaiki hal-hal yang sebelumnya buruk, kayak suka ngebully, suka kayak ngeremehin orang. Kita jadi kayak lebih baik bersyukur, lebih kayak oh iya ternyata yang apa yang kita lakuin waktu itu tuh sebenarnya nggak baik gitu. Jadi sekarang ayo kita lebih banyak merubah hidup kita, diri kita, karena nggak ada kata terlambat kan untuk berubah. Jadi selagi kita di rumah aja, jadi lebih banyak self reminder gitu, lebih banyak mikir gitu, lebih banyak untuk bersyukur, untuk lebih mementingkan diri sendiri dan hal-hal yang lain. Selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya itu harapan kamu ke depannya. Semoga nggak ada lagi deh virus-virus yang menyebar sampai ke seluruh dunia ini, yang dimana mungkin ada orang-orang yang kayak mulai terbiasa, dan ada juga orang-orang yang kayak nggak nyaman dengan adanya corona ini ya, pandemi seperti ini. Karena saya sendiri tipe orang yang aktif banget di luar rumah, kayak saya latihan karate, saya sekolah, saya les, saya setiap minggu nongkrong sama teman-teman. Dan pas ada pandemi ini saya jadi kayak karate diliburin, sekolah di online, teman-teman juga pada kayak menghindar, komunikasi tuh juga kurang, jadinya kan kayak ini tuh kita berteman apa kita berantem sih. Terus juga les tuh gitu aja gitu, kita bayar jadi nggak ada hal yang kita dapat pas les itu apa gitu. Jadi ya semoga
nggak ada lagi pandemi yang virus-virus yang menyebar sampai ke seluruh dunia. Dan apalagi Indonesia bisa dibilang negara terinfeksi yang terakhir, bahkan penanganannya sangat-sangat buruk ya. Ya saya dengernya sih gitu. Dan semoga Batam ini bisa dibilang, kan Batam katanya 53 kasus dalam sehari. Dan itu saya benar-benar kaget banget. Karena saya juga ngelihat banyak yang udah kayak nggak pakai masker, terus juga nggak pakai masker, juga kalau dempet-dempetan mungkin kita susah untuk melakukan hal itu. Karena ya bisa aja kita kayak dempetan sama teman, masih kita jauh-jauhan sama teman gitu kan. Nah mungkin kalau untuk kayak dempetan sama orang-orang yang kita kenal agak-agak susah untuk kita lakuin. Itu pakai masker, juga banyak bapak-bapak, kayak waktu itu bapak-bapak bersin yang bener-bener sampai air liurnya keluar banget. Karena ya emang dia udah lansia, yang dimana lansia itu kalau pakai masker ya emang susah untuk mengatur pernapasan. Cuman kayak ya seenggaknya tuh kita inilah kayak apa, kita tahu lagi virus corona, seenggaknya kita untuk tahu loh, virus corona kita nggak boleh bersin sembarangan, nggak boleh kayak batuk yang berlebihan banget, yang dimana kalau kita deket bapak itu kayak ngasih gigi gitu. Jadi kita harus kayak bener-bener tahu dan menyikapi diri kita dengan adanya pandemi ini. Gitu sih Kak. Maaf ya kalau ada salah kata. Makasih. Tanggapannya bagus banget dari Kak Wi. Iya, itu keren banget ya dari itu. Benar. Kita harus melaksanakan tetap social distancing. Makasih Kak Tiana buat pertanyaannya. Makasih Kak Tiana, makasih Kak Dini atas jawabannya. Makasih juga buat teman-teman semuanya yang udah nyempetin waktunya ya buat ikutan webinar kali ini. Ternyata kita udah ada di ujung acara ya Kak. Kita udah berjalan selama 2 jam. Buat teman-teman semua kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya selama selama karantina ini kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri dimulai dari kita sendiri. Kita bisa menanamkan beberapa motivasi yang telah diberikan oleh Kak Faye, Kak Yudi, Kak Nurhaliza, dan semua teman-teman yang ada di sini. Kita bisa petik itu semua sebagai amanat untuk diri kita sendiri agar kita bisa lebih maju di saat karantina seperti ini. Dan kita harus tetap menjaga kesehatan kita sendiri, jangan mudah stres loh teman-teman. Dan yang paling penting, kita harus tetap social distancing dan melaksanakan protokol kesehatan. Oke, itu dia tadi webinar kali ini tentang sharing-sharing sama-sama teman-teman, sama pematik-pematik kita yang hebat-hebat, teman-teman yang keren-keren banget. Makasih banyak buat kalian semua yang mau banget hadir di sini, dan terima kasih juga. Tapi jangan lagi ya kalau ikut webinar ninggalin kayak tadi. Benar banget, sedih. Sedih banget jadi moderator. Oke. Foto bersama dulu kali ya. Foto bersama dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita ada foto bersama dulu nih, bukti kita. Anak-anak hebat yang bisa ikut webinar kali ini. Ayo, foto bersama dulu. Ayo, guys. Ya, tolong nyalain videonya sebentar saja. Kita akan mengambil gambar beberapa dua kali aja ya. Oke, 1, 2. Oke. Sekali lagi. Bentar ya. Adminnya agak gagap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga kita ilmu-ilmu yang udah dikasih sama teman-teman kita, sama pematik kita, masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi hal terbaik lagi. Terima kasih. Oke, karena udah jam 12, jadi udah siap acara kali ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua. Sekali lagi, kalian bisa bisa live dari Zoom ini. Oke, teman-teman. Dadah semua. Terima kasih ya. Dadah. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Kak Faye, Kak Yudi, Kak Nurhaliza yang udah Makasih Liza, makasih Yudi. Terima kasih Kak Lina dari Rumah Faye. Kok aku tua banget di sini mukanya. Ayo Kak Lina, denger loh kami. Makasih ya Kak Alexander yang udah mau cerita tadi.
Makasih Kak Tiana, makasih. Sabar dulu. Oke, kurang gitu. Oke, dadah semuanya. Kami izin keluar ya. Makasih Kak Oke. Orang buat rumah Rumah Faye Faye. yang Oke. udah mempercayakan kami sebagai moderator. Terima kasih. Mohon Terima maaf kasih, atas Kak segala Ina. kekurangannya. Ya. Jangan kapok Kak, nyuruh kami jadi moderator lagi. Enggak. Terima kasih banyak, keren banget acaranya, keren. Makasih ya Kak. Ya. Dadah Kak. Bye. Nah, ada lift. Ini. Muncul kamu Tere. Kamu udah live, Kak? End meeting for